Hasil survei membuktikan bahwa 99,9% penonton video ini belum subscribe. Yuk langsung saja tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Etan kali, kulon kali, tengah-tengah umai Pak Steven. Ojo lali subscribe antau story 7 supaya uripmu ayem, supaya uripmu adem, supaya uripmu tentrem. Kisah horor, hantu, atau hal mistis yang menakutkan sudah sering terjadi dan dialami oleh banyak orang. Banyak makhluk gaib, pengganggu yang jahil dengan sengaja menampakkan diri, sekedar iseng mengganggu manusia. Sama halnya seperti cerita horor nyata yang dialami oleh seorang pria. Panggil saja namanya Joe. Kisah mistis ini diambil dan diceritakan lagi oleh Joe yang saat itu hendak berpulang ke kampung halamannya. Joe sangat menikmati perjalanan dengan menggunakan motor. Ia menyukai semilir angin berhembus yang menyejukkan ketika ia sedang di perjalanan. Pada saat di perjalanan, Joe melihat di samping pertigaan daerah Indramayu terjadi kecelakaan beruntun, sehingga mengagetkan Joe dan ia pun seketika banting setir motornya ke kiri untuk menghindari kecelakaan. Namun nahas, Joe tidak sengaja menggilas potongan tangan korban dari kecelakaan beruntun tersebut. Dari insiden itu, cerita mistis Joe dimulai. Joe tidak memperdulikan kejadian kecelakaan itu. Walaupun ia panik, namun tetap melanjutkan perjalanan karena ia tidak ikut mengalami kecelakaan dan tidak terluka. Pada saat itu, ia tiba di pom bensin yang menurutnya sangat cocok untuk beristirahat. Terlebih setelah lelah di perjalanan dan melihat langsung kejadian kecelakaan beruntun. Selain lapar dan lelah yang Joe rasakan, ia pun harus mengistirahatkan motornya sebentar. Di pelataran masjid, ia juga melihat beberapa orang lainnya yang mungkin akan mudik. Ia pun melihat ada korban lain yang ikut dalam kecelakaan tadi, meski dengan luka yang tidak parah. Joe memutuskan untuk tidur sekejap. Namun, tiba-tiba ia dibangunkan dengan keadaan yang mengerikan. Pemandangan yang ia lihat menakutkan. Ia melihat potongan tangan merangkak ke seseorang yang sedang tiduran di sampingnya. Joe yang saat itu seperti ketindihan untuk berkata-kata dan berteriak minta tolong, tidak bisa, apalagi bergerak. Tangan itu mencekik orang di sampingnya sampai orang tersebut bergerak-gerak kesakitan, namun tidak bisa bersuara. Istrinya bangun dan berteriak histeris melihat kondisi suaminya yang histeris. Joe yang tadinya tidak bisa bergerak pun akhirnya dapat terbangun. Dengan nafas memburu karena takut, Joe pun langsung lari menuju motornya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sayang, Joe lupa membeli bahan bakar. Terpaksa ia harus berhenti lagi di pom bensin selanjutnya. Joe yang sebelumnya hanya tertidur lupa mengisi perutnya, itu pun lapar. Setelah mengisi bensin, ia pun menghampiri warung nasi di seberang. Saat hampir menyuap makanan, Joe melihat lagi potongan tangan menakutkan itu mendekatinya. Sontak Joe langsung kaget dan berlari ketakutan. Begitu orang-orang lainnya yang berada di warung nasi itu berlari, berteriak histeris keluar. Joe bodoh amat dan tidak peduli dengan makanannya, itu pun langsung tancap gas melarikan diri dengan motornya. Joe akhirnya sampai di kampung halaman. Rumahnya dalam keadaan sepi karena katanya sedang menghadiri undangan pernikahan. Ia pun memutuskan mandi dan beristirahat. Saat hendak tertidur, Joe melihat lagi potongan tangan tersebut. Kaget dan takut menyelimuti Joe. Ia pun berlari mundur dan tersudut di pojok kamar. Tidak bisa bergerak lagi. Sedangkan potongan tangan itu terus saja mendekatinya dan menarik tangan Joe. Tangan itu terus bergerak mendekati leher Joe. Ia sudah berteriak berkali-kali meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Joe sudah tidak bisa lagi bergerak. Dengan kondisi matanya sudah melotot dan juga mulai kehabisan oksigen, antara takut karena ngeri dan takut mati, Joe sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Keadaan Joe sudah di ujung tanduk. Beruntung, kakeknya yang dapat melihat hal gaib itu datang dan menarik tangan itu sampai terguling-guling untuk melawan. Joe yang saat itu panik melihat kengerian di depan matanya langsung, tapi harus tetap membantu kakeknya pun berdiri dan mengambil jebakan tikus yang ada di kamarnya. Kakeknya pun melemparkan potongan tangan itu sampai akhirnya terjepit jari-jari tangannya, namun tetap meronta-ronta hendak melepaskan diri. Kakeknya kemudian mengambil korek api, kemudian membakar tangan itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Tangan itu pun tiba-tiba berubah menjadi belatung yang banyak seukuran nasi dan menyebar kemana-mana. Joe yang masih takut bertanya kepada kakeknya apa yang terjadi. Kakeknya pun menjawab, tangan itu berasal dari potongan tangan orang yang mati penasaran.
Kamu kalau berperilaku apa-apa, lain kali harus berhati-hati, kata kakeknya. Ya sudah, sekarang kamu istirahat dan jangan ceritakan hal ini ke orang-orang. Jelas kakeknya lagi, yang dijawab Joe dengan anggukan. Teror potongan tangan hantu itu pun sudah tidak ada lagi dan tidak lagi mengikuti Joe kemanapun.